Nah, kita selama ini tahunya pestisida, tahunya obat, ya tidak. Padahal sebetulnya itu bukan obat. Misalnya kan kita ke pasar atau ke toko, beli obat wereng, kemudian beli obat suruk, beli obat penggerek batang, atau ujar kita ulat pasak. Nah, padahal sebetulnya itu namanya bukan obat. Karena sejatinya obat itu untuk menyembuhkan, ya tidak? Nah, obat itu untuk menyembuhkan. Dan ini digunakan untuk mematikan. Jadi bukan obat. Nah, jadi yang namanya pestisida itu bukan obat, tapi pestisida adalah racun. Nah, ini dulu yang kita perlu pahami lah. Jadi pestisida itu bukan obat. Pestisida itu adalah racun yang digunakan untuk yang pertama mencegah, ya, mencegah berarti supaya tidak datang, ya tidak. Kemudian mengendalikan, ya, mengendalikan itu sudah kena, tapi bagaimana caranya yang kena ini tidak parah. Kemudian yang ketiga, baru memusnahkan. Ya, jadi yang namanya racun di sini maksudnya kegunaannya adalah untuk mencegah, mengendalikan atau memusnahkan. Kalau musnah ya musnah. Ibarat misalnya bom ya bom, mati semuanya, ya enggak? Kan begitu. Nah, jadi yang namanya racun di sini digunakan untuk mencegah, mengendalikan atau memusnahkan hama atau penyakit yang mengganggu tanaman kita. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Karena kita tahu bahwa yang namanya pestisida adalah racun, berarti racun itu sebetulnya berbahaya atau tidak? Berbahaya kan? Nah, maka kalau kita sudah tahu bahwa racun itu berbahaya, berarti bukan cuman untuk sasarannya saja berbahaya, tapi kita yang menggunakan juga berbahaya, betul tidak? Nah, kan begitu. Jadi yang namanya racun, ya saya ulangi lagi Bapak-bapak semuanya, yang namanya racun kan untuk meracuni hama sasaran atau meracuni penyakit sasaran. Kan begitu, namanya racun, berarti berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berarti kalau kita yang menggunakan juga kalau terpapar oleh pestisida berbahaya atau tidak? Berbahaya juga kan? Nah, maka di dalam penggunaan pestisida itu sendiri kita juga mesti memahami akan bahaya yang muncul pada kita kalau kita salah dalam pengaplikasiannya. Apa bahaya yang muncul? Pertama, kalau kita selalu terpapar oleh pestisida, kemudian pestisidanya terhirup oleh hidung kita, lama-kelamaan racunnya bakal menumpuk. Dan banyak banget Bapak-bapak semuanya kasus yang sudah terjadi orang yang terhirup oleh pestisida, kemudian lama-kelamaan terjadi gangguan mental. Nah, karena pestisida itu sendiri, cara kerjanya adalah dengan mengganggu sistem otak dari hama. Lama-kelamaan karena menumpuk di otak, kan terhirup, kemudian terhirup masuk dalam tubuh kita, naik ke otak kita. Lama-kelamaan kita ini akhirnya terganggu, saraf kita terganggu. Nah, maka dari itu perlu kita pahami bersama bahwa nanti pada saat kita pengaplikasian pestisida, pastikan pian-pian semua memastikan keamanan diri, ya tidak? Nah, bagaimana cara memastikan? Yang pertama, pastikan harus menggunakan masker, ya tidak? Supaya jangan terhirup. Kan begitu, karena kan ini racun. Karena banyak banget loh kejadian gitu kan. Udah menyemprot, menyemprot. Habis menyemprot gitu kan, di sini ada lagi maka miring pulang ke ini aja. Nah, sebetulnya kata orang kebal sudah, iya kebal saat itu, tapi sifatnya racun itu menumpuk. Makanya ada istilah namanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sama juga dengan racun dalam tubuh kita. Pak, gitu kan, oh bentar-bentar kok kita usia sudah lanjut, kok tiba-tiba sakitan pinggang. Ya karena memang racunnya menumpuk. Nah, yang pertama sekali jalan masuk racun dalam tubuh kita adalah melalui pernapasan kita. Jadi pastikan pian-pian semua menggunakan masker. Kemudian yang kedua, jalan masuk yang selanjutnya adalah melalui kulit. Di mana kira-kira yang memungkinkan terpapar duluan? Tangan. Ya tidak? Jadi ketika kita melakukan penyemprotan, penyemprotan yang kita semprot itu embun loh, karena air sudah diubah oleh nozzle atau ujar kita spuyer, ya enggak? Nah, diubah yang tadinya air diubah menjadi embun. Embun itu ketika ditembak ada angin, maka dia bakal terbang, ya tidak? Nah, terbang ini kita tidak sadar bahwa dia juga bisa masuk melalui pori-pori.
Maka dari itu, untuk melindungi hal itu tidak terjadi, tidak masuk melalui pori-pori kita, maka pastikan itu juga terlindungi. Makanya ulun biasanya menyarankan kalau kita nyemprot itu sebaiknya pakai tangan panjang. Supaya jangan sampai pestisida itu juga masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit. Kemudian setelah itu, nah memang ini anjuran, tapi kalau memang pian tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi orang bahkan menyarankan ketika melakukan penyemprotan pestisida itu, ya. Nah, orang menyarankan pakai kacamata. Karena ada satu kasus, ketika dia melakukan penyemprotan, tidak sadar tiba-tiba arah angin berubah. Penyemprotan, arah angin kan tadinya dari samping. Tiba-tiba arah angin berubah, kan kadang angin bisa berubah-ubah, ya ada. Tiba-tiba berubah jadi depan, ketika dari depan anginnya langsung nembak ke belakangnya, tidak? Nah, pas kena muka, kemudian kena mata. Tembakan kan baru nyemprot seperti ini. Ini kan menyemprot rata kayak ini, ya kada? Nah, nyemprot rata seperti ini, kemudian angin dari depan, kemudian embunnya tembakan kembali ke mata, kena mata. Dan ketika kena mata, dioperasi tidak bisa, buta seumur hidup. Jadi, ini disarankan sebaiknya kalau memang memungkinkan pakai kacamata. Tapi kalau memang pian tidak memungkinkan, pastikan jangan sampai pian melawan arah angin. Kalau memang ternyata arah angin dari sana, kita mending kita cari cara lain dulu. Kembali muter dulu. Daripada nanti kembali, karena sebetulnya kesehatan itu luar biasa, Bapak-Bapak semuanya. Nah, selanjutnya juga, setelah pian melakukan penyemprotan, selesai melakukan penyemprotan, pian juga sebaiknya lakukan pembersihan diri sebelum makan sesuatu. Nah, pembersihan diri itu seperti apa? Minimal tangan dicuci, ya enggak? Jadi menurut penelitian ini sudah diuji loh. Ketika pian selesai melakukan penyemprotan, kemudian pian hanya menggunakan cuci tangan menggunakan air biasa. Ya, air biasa dibanding dengan pian ketika selesai melakukan penyemprotan, kemudian tangan pian dicuci menggunakan sabun, ternyata menggunakan sabun ini, sisa residu itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan pian tanpa pakai sabun. Ketika pian tanpa sabun setelah diukur, itu kandungan residu masih ada 30% di tangan. Nah, jadi ketika misalkan di tangan nih, kan habis nyemprot, pian kan apalagi tidak dicuci, ya tidak? Tidak dicuci sudah pasti 100% masih ada, ya tidak? Nah, ini dicuci pakai air biasa. Kemudian setelah diteliti di tangan manusia ini ternyata masih ada 30% residu masih numpuk di tangan. Namun ketika pian lakukan pencucian menggunakan sabun, maka residu itu hampir tidak ada lagi di dalam tangan pian. Nah, jadi lakukan pencucian. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Kadang kita habis selesai, ajar, ya enggak? Kan begitu. Kalau seperti ini, berarti hanya telapak tangan. Ya enggak? Nah, sini, kemudian sini, ya tidak? Sini lagi, kemudian sini. Ini kadang bisa di sini. Nah, sini, kadang di sini. Nah, sampai betul-betul bersih, maka dengan cara seperti itu, pian bisa menolkan residu atau menolkan racun yang ada di tangan. Ulun sering melihat, petani kalau nyuci pakai sabun, itu nyucinya cuma seperti ini telapak. Tidak? Di belakangnya jarang. Kan begitu? Ya enggak? Ini hal sederhana dulu lah. Karena ulun di sini kada mau petani-petani ulun di sini kena racun. Makanya kayak apa caranya supaya pian setelah selesai menggunakan pestisida, maka pastikan cuci tangannya yang benar. Di telapak tangan, iya. Di belakangnya juga iya. Ya kan? Nah, kan? Nah, ini kan sudah. Tapi bisa jadi juga sangkut di sini. Karena apa? Karena kita menggenggam. Nah, ya kada? Nah, sebelahnya. Nah, kalau sudah gesek. Nah, setelah menggunakan cara seperti ini, orang langsung setelah menelitinya, di tangan ini hampir nol residu, tidak ada lagi residu racun. Jadi ulun yakin banyak bener salah basuh tangan, ya kada. Lalu kemudian selanjutnya, bagaimana kalau tidak ada sabunnya, ya tidak? Bagaimana kalau sabunnya tidak ada? Maka alternatif selanjutnya,
gunakan air mengalir. Jangan air dimasukkan dalam satu wadah, kemudian dicelup di sana. Ya di situ-situ, Bang. Racunnya pula buliknya ada. Nah, dicelup di sini jadi racun. Nah, ya dah. Nah, itu. Jadi begini, Pak. Yang namanya pestisida atau racun tadi. Nah, ketika ketemu dengan sabun, nah, kalau pian tahu sabun, ya sabun. Kan sabun, kan katanya sabun itu antibakteri, ya tidak? Nah, kenapa jadi sabun itu antibakteri? Karena sabun itu pH-nya tinggi. Dan semua jenis bakteri itu tidak tahan atau bakalan mati ketika bertemu dengan pH tinggi. Nah, dan pestisida ketika ketemu dengan sesuatu yang ber-pH tinggi, maka lama-kelamaan efek racunnya jadi berkurang. Nah, jadi racunnya itu semua jenis racun atau semua jenis bahan kimia, ketika ketemu dengan sesuatu yang ber-pH tinggi, maka efek racunnya pasti berkurang. Maka dengan sabun kita mengurangi racun tersebut. Kalau pian cuci tangan menggunakan sabun, di mana sabun itu pH-nya naik, maka lama-kelamaan racun atau residu pestisida yang nempel di tangan akibat kita penyemprotan, itu bakalan berkurang kekuatannya. Sehingga ketika pian nanti mau konsumsi sesuatu, maka lebih aman masuk ke dalam tubuh pian-pian semua. Nah, itu hal mendasar dulu. Jadi jangan sampai kita ingin meracuni hama, meracuni penyakit, justru kita yang teracuni. Dan terkait dengan racun, ya, racun ini ya Bapak-Bapak semuanya, ternyata ada 6 kesalahan yang sering dilakukan petani. Nah, ini akan bertahap, tapi ulun bahas nomor 1 dulu. Jadi di tingkat petani, itu banyak banget yang salah pakai racunnya sendiri, atau salah racun. Jadi begini, yang namanya racun atau pestisida di dalam ilmu pertanian itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama namanya insektisida, asal katanya insek. Nah, insek itu berarti serangga. Kan sesuatu yang kecil, bersayap, bentuknya serangga, itu namanya insek. Jadi Anda harus menggunakan insektisida. Nah, selanjutnya namanya fungisida. Asal katanya fungi dan sida. Fungi itu jamur. Nah, jamur itulah yang membuat tanaman kita kena penyakit. Jadi gunakanlah fungisida. Setelah fungisida, selanjutnya namanya bakterisida. Berarti untuk bakteri. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya, setelah insek, kemudian fungi, setelah bakteri, nah ada namanya akarisida. Nah, akarisida ini untuk kutu atau tungau. Harus paham di sini. Karena salah pakai, salah juga. Ingin cerita, 5 tahun yang lalu, tahun 2021, kan ulun sebelum PPL di Labung Anak, ini ulun PPL Sumanggi. Ada orang yang tanya ke saya, ada hama jenis, apa yang namanya, orang kita tuh nyembet, kupu putih, ada kan? Ada kan? Nah, rama ya ada. Nah, jadi suatu ketika, bapak tersebut nanya ke saya, bagaimana cara mengendalikan ini? Oh, Bapak pakai apa? Pakai yang mahal. Apa? Amistartop. Amistartop itu fungisida. Nah, sesuai kada? Kan Amistartop ini fungisida. Tujuannya untuk jamur. Sementara kupu-kupu putih di sini harusnya pakai insek, ya tidak? Insektisida. Dia nembak pakai fungisida. Apa yang terjadi sama kupu-kupu putih? Nah, aja kupu-kupu putih, bang, tembak bang, tembak bang, tembak bang. Ayo bang, tembak bang. Jadi pian pahami di sinilah, jangan sampai pian nanti salah dalam pembeliannya. Karena ini kalau pian sampai kebeli Amistartop harganya 135.000, segitu kerugian. Hamanya kada mati, orangnya mati. Aduh, jadi udah salah semprot. Kalau pian di sini musuhnya adalah hama, serangga, maka gunakanlah insektisida. Kalau kutu atau tungau, cirinya ini banyak banget juga yang kadang bingung membedakan antara insektisida dengan akarisida. Nah, insek dan akari, dan insek itu serangga, kalau kutu juga serangga, tapi ukurannya kecil. Tadi kan yang pertama adalah insektisida, kedua adalah fungisida, ketiga adalah bakterisida, keempat adalah akarisida, nah yang kelima namanya rodentisida. Roden itu tikus. Nah, tikus ini terbagi menjadi dua tipe. Ketika terhirup, makanya kan ada marcon. Cus, ada kadang keluar asap. Bila terhirup, mati. Kemudian yang kedua, umpan. Kan aduk lan beras, atau aduk dengan padi.
atau dedak, maka ketika dimakan dia mati. Kemudian misalnya contoh gulaan biru. Nah, mereknya misalnya Petrokum kah, Kresnakum, tahu kayak ada Pak? Tidak langsung mati. Jadi ketika dia makan, plak langsung makan, baru mati paling cepat 24 jam. Nah, cuman petani kadang tidak sukanya, kenapa? Karena kada kelihatan dia matinya. Kada puas. Padahal kalau pian tahu kelebihannya apa, terkhusus bagi tikus-tikus betina yang menyusui anak, maka ketika dia makan gulaan, dia makan yang biru ini kemudian pulang ke sarang, kemudian dia menyusui anaknya disusui 5 ekor, 5 ekornya mati. Nah, itu. Jadi sifat dari yang gulaan, ujar kita gulaan biru, ya, sifat gulaan biru, ketika dimakan oleh tikus, tikusnya pulang ke sarang, kemudian di sarang ada 5 ekor anaknya, kemudian anaknya disusui, maka anaknya dalam 24 jam kemudian juga ikut mati. Cuma kada kelihatan. Cuman memang yang perlu hati-hati, jangan sama sekali menggunakan tangan telanjang. Ya kan, ini tangan telanjang ya kada. Karena kalau kesentuh langsung tangan kita, maka akan mengubah aroma. Karena sifat dari tikus, sifat dari kucing, dia memiliki kelebihan indera di bagian penciuman. Jadi itu sifatnya. Jadi yang namanya tikus, kucing dan lain sebagainya, dia punya kemampuan indera yang lebih dibandingkan dengan indera yang lain di bagian indera penciuman. Nah, gitu. Jadi itu namanya rodentisida. Kemudian selanjutnya setelah rodentisida ada lagi untuk satu racun untuk mengendalikan siput atau mengendalikan keong. Nah, namanya moloskisida. Nah, jadi kalau pian misalnya mau nyemprot untuk mengendalikan keong atau siput, pakai insektisida, maka mempannya kurang atau bahkan tidak mempan sama sekali, maka menggunakanlah namanya moloskisida. Nah, lalu mungkin ban betakon, keong ada, ya kan? Kemudian tikus ada, burung adalah. Jadi sampai saat ini untuk burung itu belum ditemukan yang betul-betul efektif. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak semuanya. Jadi kesalahan fatal pestisida yang sering dilakukan petani yang nomor 1 adalah salah racunnya. Nah, adalah kira-kira pertanyaan pian-pian semuanya. Ya. Nah, jadi pertanyaan gitu kan, apakah akarisida yang tadi kan racun tungau dan juga racun kutu, iya enggak? Dicampur dengan fungisida apakah boleh? Jawabannya boleh. Nah, insektisida atau akarisida dicampur dengan fungisida boleh. Bahkan kita pun ketika ke dokter kadang dikasih beberapa obat. Ada obat sakit gigi, ada obat sakit parut, nang kadada obat sakit kepala, ada bayar hutang. Nah, itu kadada obatnya. Nah, jadi boleh silakan dicampurkan. Jadi insek boleh dicampur fungi. Akarisida boleh dicampur fungi. Silakan, tidak apa-apa. Lalu mungkin pian betakon lagi, boleh tidak saya penyemprotan insek dicampur pupuk daun? Jawabannya boleh. Menurut sepengalaman saya, sangat-sangat rugi kalau kita cuma nyemprot, tidak sekalian nyemprot pupuk. Kenapa? Karena capeknya sama, waktunya sama, kerjanya sama, ya enggak? Jadi kalau pian nyemprot racun ya ke tanaman padi untuk mengendalikan beberapa hama tanaman padi, menurut saya rugi kalau kita tidak campur pupuk daun. Kenapa? Karena kerjanya sama, waktunya sama, capeknya sama, ya enggak? Jadi kalau pian misalnya kan ada penggerek batang, menyemprot menggunakan satu insektisida bahan aktif emamectin benzoat, mereknya Mortir, jadi kita Mortir, ya enggak? Nah, kalau cuma nyemprot Mortir tok, menurut saya rugi. Kenapa? Karena capeknya sama, waktunya sama, kerjanya sama. Mending kasih tambahan Ultradap. Tapi kalau yang hirang itu kalau kita larutkan ke air, disemprotkan langsung tersumbat. Jadilah perbedaan antara pupuk daun dengan pupuk daun dengan pupuk akar. Pupuk daun itu wajib 100% larut air. Nah, tapi kalau yang besak itu tidak bisa disemprotkan karena dia tidak larut air. Jadi boleh kalau pian menyemprot Mortir tadi dicampurkan dengan Ultradap, dicampur MKP boleh. Dicampurkan Gandasil boleh, silahkan. Karena pian sekaligus mengendalikan hama, sekaligus pian memberi makan untuk tanaman padi pian semuanya. Itu boleh.